Oke, on. Oke guys, sekarang gue lagi sama siapa? Arya Ya kesini ya. Nama panjang siapa? Arya Nurwijaya. Ke situ. Ya. Arya Nurwijaya. Arya siapa? Arya Nurwijaya. Arya Nurwijaya. Dia salah satu breeder SG di Bekasi, khususnya di Cipendawa ya. Iya. Di Cipendawa, Ujung Menteng, dan walaupun sedikit koleksinya dan masih ada lagi sih di dalam, tapi ini yang menurut gue oke lah. Nah ini yang gue mau tanya, kenapa sih lo memutuskan untuk lihat di sini? Kenapa sih lo memutuskan untuk nge-breed sugar glider? Karena senang aja bang, karena dari awal juga suka sama hewan ini, kecil, perawatannya gampang, Gitu. ternaknya gampang. Jadi situ pertamanya sih hobi. Jadi Ya. jadi kita sekalian aja pengen nyoba mop. Alhamdulillah. Udah kecapeannya. Ya. Untuk segi perawatannya gimana ya? Apa ada extra pudingnya? Apa ada makanan tambahannya atau segala macam, atau ada perawatan khususnya nggak sih? Nggak ada sih, kalau Dari mantap kesini ya, dari mantap kesini. Kalau SG sih nggak ada perawatan khususnya, cuman kita sering kasih buah aja mencegah karang gigi. Kan kita nggak setiap hari rutin bersihin karang gigi dia. Karena dari makanan ini, makanannya kan makanan pokoknya kan bubur sun. Ya. Jadi kan otomatis gigi dia itu kan sering numpuk tuh. Kadang-kadang yang sisaan kita bersih dengan buah-buah keras seperti pir, apel, Jambu gitu masuk. jambu. Belum nyoba sih, saya biasa pir sama apel doang dari toko. Kalau gua yang di rumah itu biasa gua kasih dia bubur sun, tapi alhamdulillah nggak ada masalah dengan karang gigi atau apa, nggak ada masalah. Cuma mungkin teknik breeder beda-beda ya. Iya. Nah, tujuan gua kesini adalah buat survei harga sugar glider di Bekasi. Buat kalian-kalian semua yang ada di luar sana, mau tahu range harga berapa sih, harga sugar glider di Bekasi itu dari berapa sampai berapa, dari mobnya apa dan harganya berapa, nanti bisa Bro Arya ngejelasin. Nah oke bro, ini jenis apa nih bro? Boleh gue pegang? Pegang. Apa? Cukup jinak kan? Jinak semua. Jantannya dong agak jampi. Ada jampi ya. Lu pegang jantan. Lu pegang sini, aku pegang jantan. Nah, ini kan physically kelihatan seperti normal ya. Iya, grey. Sebenarnya ini tuh ada genetik lain kah di dalam badannya? Ini silangan dari Cremino sama grey. Hasilnya visualnya ini tapi membawa genetik Cremino. Oh, membawa genetik Cremino ya. Iya. Berarti bisa dibilang kalau grey itu gennya Visualnya Cremino. gennya dominan ya. Iya, dominan. Dominan ya. Karena resesif. Oh iya ya. Iya. Berarti si Creminonya itu resesif ya. Iya. Ini guys, contoh grey head Cremino. Kalau boleh tahu ya, ini pasarannya berapa sih? Sekitar kalau sekarang sih sekitar 600 sampai 800 kalau yang head Cremino. Yang head Cremino ya, Iya. kalau grey ya. Iya. Kalau mozaik mungkin beda lagi ya. Iya. Nah, ini sekitaran berapa tadi? 600 sampai 800. Ngadep sini ya. 600 sampai 800 guys. Jadi kalau kalian mau coba ngebreed dengan paket hemat ya, kalau nggak Iya. salah ya, Mau paket mencetak hemat, resesif. paket hemat ya, kalian beli, lu aja lah yang menjelaskan lah. Kalau mau cetak Cremino dengan dana seadanya, lebih baik main head ke head. Head ke head ya. Karena lebih murah daripada beli langsung Creminonya. Dan ini gue lihat SG lu ini
perawatannya cukup ya menurut gua, dari segi badan, dari segi kelincahannya bagus ya. Apa aja sih teknik merawat lu buat si SG ini? Kalau perawatin sih biasa aja, cuman rutinnya jadwalnya itu kalau malam pasti bubur campur ulet hongkong. Itu setiap hari? Itu ulet hongkong 2 hari sekali, kalau bubur setiap hari. Nah kalau buah itu selingannya berapa hari sekali? Kalau buah setiap pagi pasti dikasih. Setiap pagi pasti dikasih ya? Iya. Kalau ulet hongkong seminggu berapa kali? Kalau ulet hongkong seminggu sekitar 2 kali. Sekitar 2 kali ya. Gunanya ulet hongkong itu apa sih? Bisa Buat di sini ya. sebenarnya sih buat ini aja, apa namanya, protein dia. Protein hewani ya. Iya. Nggak ngaruh ke birahi si jantan atau si betina. Itu juga katanya sih berpengaruh, tapi kita mau buat nutupin protein mereka aja. Oh, banyak orang bilang pengaruh, tapi pendapat lu sendiri itu cuman lo apa menyesuaikan kebutuhan hewani dia aja ya. Iya. Seperti itu. Jadi kalau yang ini ya, ini apa sih, type apa sih? Ini mosaic ringtail head cremino. Cremino. Oh iya, ini buntutnya putih ya. Ini lagi coba lu proyekin ya? Iya. Lagi lu coba proyekin. Ya contohnya seperti ini guys. Walaupun bentuknya biasa, tapi di dalam badannya dia banyak ada gen creminonya lah. Kemungkinan ya kalau ini disatukan, Iya. anaknya itu 100% cremino enggak sih? Atau Enggak, rate kalau head ketemu head cuma 25%. oh, yang pasti keluar cremino itu? Cremino X cremino udah pasti keluar cremino. Kalau cremino X head X head cuma 50%. 50% keluar. Iya. Oke, kita kandangin lagi ya untuk mengasih sih. Tetap ini jadwal tidur. Durasi udah bagus. Nggak apa-apa kan gua ganggu ya? Enggak apa-apa. Nah, untuk yang ini nih, guys nih. Coba main tolong lebih dekat. Nah, ini gua agak tertarik nih. Albino. Coba ya ngambil, oh gua ya ngambil jantan ya. Iya. Kalau dia udah pasti kayak gitulah karakternya. Kalau pakai sarung tangan ada sih. Oh, salah. Nah, ini albino. Ini albino sehat. Tetap pola makannya seperti yang lain sama. Sama, perawatan sama. Perawatan sama, semua sama ya. Nggak Nah, dibedain. ini harganya berapa sih? Oh, sorry, beda. Ini Kalau albino sekitar sekarang manusia buat sekarang albino 5,5 5,5 sampai 6. paling Tergantung daerah masing-masing. tergantung si sellernya Iya. juga sih ya. Kadang-kadang ada yang jual BU 3,5 juga dijual gitu. Iya, tergantung seller balik ke seller lagi. Apa sih yang bikin lu tertarik sama albino ini? Suka aja warnanya putih, kayak beda aja. Logistik kan juga putih. Iya, tapi kan matanya nggak merah, merah Oh, terang. gitu. Bagus. Boleh lah gue boket anakannya. Ntar nih lagi buat ini nggak tahu nih Leo Ruby apa Cremino, matanya beda bang. Iya, tagline dari penjualnya apa? Tagline dari penjual albino, kemarin udah dipasangin nama cream color grey. Ya pasti kan double head kan. Iya. Balik lagi double head. Nah ini nggak sembarang, jarang lah yang gue lihat orang nge-keep albino. Dan ini baru pertama kali gue pegang albino punyanya Ray. Yang mudah-mudahan menghasilkan anak, gue bisa boket satu kan. Tinggal bayar-bayarin aja ya kayak. Ini salah satunya. Oke, kita masuk ke kandang lagi ya. Takut diganggu. Kita enak. Lagi betinanya doang. Sama ini ada, sebenarnya gue tertarik sama ini, tapi sayangnya nggak dijual sama si Ray karena dia buat project. Oke lah, nggak apa-apa.
tadinya ada 2 tapi gua ketinggalan. Gua ketinggalan. Ini bentukannya mozaik banget, tapi di dalam badannya itu ada gen apa aja? Ini gen Cremino. Gen Cremino pure. Iya. Cremino kawin nama mosaik ringtail head Cremino kawin nama Cremino jantannya. Oh gitu. Luar dia. Tapi Creminonya sendiri lu ada? Ada kemarin. Sekarang Udah terbang. udah terbang. Iya. Gola itu udah dapat. Berarti sekarang yang lu mainin head sama head. Iya, lagi coba head. Oh, head sama head. Oke. Tertarik gue asli sama ini tadi. Lucu. Nah, oke, selesai kita pembahasan tentang SG ya. Sedikit kita ngobrol-ngobrol di luar SG. Iya. Lu mulai dari kapan sih? Masih baru, kalau saya mulai dari awal tahun kemarin 2020 awal Januari baru mulai. 2020 sekarang. 2020 sekarang. 2020 dia udah nyiapin materi kayak begini. Apa yang lu jual kayak? Sampai bisa beli-beli kayak gini. Sebenarnya sih cuma buat hobi aja. Enggak, memang lu sudah punya tabungan dan niat untuk totally breeding SG atau lu masih ada kerja sampingan sambil ngumpul duit untuk ngebanyakin materi SG lu atau gimana? Sebelumnya lu bekerja di mana sih sekarang? Kalau sekarang saya sambil kerja di karyawan swasta di Hino. Oh di Hino daerah mana? Daerah Tangerang Selatan. Oh di Ciputat. Oh gitu. Sambil kerja iseng-iseng sambil breeding SG. Buat tambah-tambahan lah ya. Iya. Bukan buat apa, buat hobi aja sih. Buat hobi, awalnya hobi kan, jadi Lama-lama menghasilkan kayak gitu. Nah kan banyak tuh pilihan hewan lain ya, pilihan hewan lain tuh banyak. Kenapa yang lo pilih ini? Karena ini lebih simpel aja, jadi kita. Gue minum ya. Iya. Karena ini lebih simpel aja merek SG itu dari perawatan, dari segi kebersihan juga apa namanya? Buat breeding juga gampang, nggak ada yang ribet lah. Itu kan kemudahannya ya. Iya. Kesulitannya apa ya? Kesulitannya kalau kita ngecap dari gede itu biasanya pasti gigit. Tergantung mental kita. Kalau kita digigit masih takut, mending merah dari yang kecil-kecil yang masih joy, soalnya masih bisa dijinakin. Tapi kalau yang udah dari gede, siapin mental buat digigitnya gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu sakit juga. Jadi pendapatan lu dari SG ini kan SG itu produksi per 3 bulan ya? Iya. Kalau nggak salah kira-kira berapa sih ya, kalau gua boleh tahu? Kalau omset buat, karena saya masih baru mulai kan, jadi omsetnya masih sekitar 3-4 per bulan. Iya. Per bulannya itu bersih Sekitar 3. bersih secara 3 dipotong uang makan dan Iya. lain-lain lah ya. Oh, jadi gitu guys, buat kalian yang mau coba-coba pelihara SG untuk uang tambahan atau seperti apa ya bisa sharing ke Bro Arya. Instagram lu ada kan? Saya nggak pakai Instagram. Nggak pakai Instagram. Facebook Bisa di @aryanurwijaya. Arya Nurwijaya, silakan kalian Arya Nurwijaya, bisa tanya-tanya langsung sama beliau. Di situ juga ada kontak WA-nya. Bisa sharing map lah sama Arya. Dan kalau misalnya ada penonton gua nih mau sharing gitu, pemula Ya. mau sharing belajar kesini tentang bagaimana cara ngawinin SG untuk kadang-kadang kan pemula itu bingung saking nafsunya kan apaan aja diambilin. Ya. Nah nanti ujung-ujungnya dia bingung apa nih yang mau dibikin gitu kan. Gitu. Kalau menurut lu gimana ya? Kalau buat awal-awal sih, buat pemula gitu lebih baik nyoba dulu ke jenis classic grey yang pernah dominan. Karena kan udah pasti hasilnya classic grey. Kalau head itu biasanya kita ngikutin perkembangan SG-nya dulu. Kalau kita udah tahu tahap-tahap step-stepnya pasti biasanya naik ke kayak seperti Levisin,
Jadi kesimpulannya gini guys, kalian sabar aja, coba main di Grey dulu sambil nabung, habis itu bolehlah main di map ya. Iya. Kalau lu awalnya gimana sih? Awal tuh juga main klasik Grey awal. Klasik Grey awal. Iya. Hmm. Terus naik ke mob tuh kalau nggak salah karena masih awam, saya nyobain nyilangin logistik sama Platmos. Setelah saya nanya-nanya sama yang orang sudah lama, ternyata logistik sama Platmos itu keluarnya dominan biasanya. Makanya saya ganti jantannya ke Platinum karena line Platinum sama logistik kan sama ya? Iya, line-nya sama. Jadi pasti keluar Platinum kalau nggak logistik. Oh gitu, berarti awal tadi apa? Grey sama? Grey Enggak, yang kali itu mozaik sama yang mana? Lucy ya? Ya, mozaik, Lucy. Platinum mozaik sama Lucy. Keluarnya? Keluarnya Grey itu. Keluarnya Grey. Iya. Berarti dia balik ke F0 lagi ya? Iya, cuma bawa head leu-nya doang. Berarti nggak nutup kemungkinan kalau berdasarkan di atas kertas itu mozaik itu kan gen dominan ya. Iya. Tapi pengalaman Bro Ade itu ngawinin mozaik sama logistik bisa balik ke Grey, ke dominan awal. ke F0-nya. Soalnya Platinum mozaiknya nggak ada head sama sekali, pure Platinum mozaik. Sebenarnya kan mozaik itu dominan ya, walaupun Iya. dikawinkan sama apapun, jenis mob apapun gitu yang resesif pasti akan keluar minimal low moza. Iya. Ya kan, kalau di atas kertas ya low moza ya, atau Itu sih mozaik. mozaik atau platmosnya sendiri. Iya. Tapi ini balik lagi ke Grey, sama kejadian kayak temen gua, dia punya jantan Cremino, betinanya Platinum mozaik, ketika dikawinin keluarnya Grey. Iya. Gitu, berarti Balik ke dominan awal. balik ke F0 awal ya. Iya. Kalau karena mozaik itu bisa nurunin 3 dominan white face, Grey sama mozaik itu sendiri. Tapi kalau Grey itu tidak bisa naik lagi. Kalau Grey dengan Cremino mentok Itu di tergantung indukan di atas atasnya nggak sih? Kalau tergantung, iya ada pasti itu kalau indukan di atas biasanya. Karena rate-nya dia semakin besar kalau semakin dominan. Misalnya Cremino kita sama Grey nih, kawinin Grey sama Cremino juga. Kalau dari atasnya udah Cremino ke Grey, itu dominannya kuat, biasa dalam 3 kali lahiran pasti keluar biasanya. Oke guys, tujuan gua kesini kan hanya untuk mensurvei harga sugar glider di Bekasi, khususnya CB-nya Bro Arya. Kalau CB lo itu kisaran dari harga berapa sampai harga berapa sih Bro? Tergantung jenis kalau saya. Jenis paling rendah katakan Grey. Kalau Grey sekitar 350 sampai 400. Yang bedain 350 sampai 400 itu apa? Kejinakannya biasanya. Oh, kejinakannya. Ya. Oke, kejinakannya ya. Terus kalau misal naik gitu kayak mob lainnya, Kalau mau lain kita lihat dari ininya juga, kualitasnya juga. kualitas Ya, udah pasti. kualitasnya juga kita lihat ya. Ya. Mungkin kayak platinum yang biasa atau platinum yang lebih putih itu harganya beda ya. Iya pasti. Tergantung kualitas juga guys. Jadi nggak semua contoh platinum gitu, mentang-mentang platinum walaupun warnanya beda lu pukul kata ya nggak bisa lah, karena breeder itu ngawininnya itu butuh effort, butuh pemikiran juga bagaimana caranya mencetak joy yang berkualitas, bukan begitu ya? Iya. Seperti itu. Jadi buat kalian-kalian yang ingin belajar atau mau belanja sugar glider di Bekasi, langsung aja hubungin Bro Arya. Nanti nomor teleponnya gua taruh di deskripsi, dan Facebooknya juga, link Facebooknya juga gua taruh di deskripsi. Silakan kalian kontak langsung, kalian diskusi langsung biar kalian paham. Kalau misalnya ada yang mau main kesini belajar apa gimana, lu welcome gak sih? Welcome aja bang. Amat sangat welcome ya. Iya. Silakan Sangat aja, nggak welcome. apa-apa aku buat bertanya-tanya. Silakan kemarin. Kayak gitu guys. Jadi
janganlah kalian nawar SG seenaknya, kan ada ya Iya. bayar kayak begitu ya. Iya. Dia nggak ngerti kita sebagai breeder itu nyampurin genetiknya seperti apa, dan itu belum tentu jadi. Kemungkinan si betina reject kan ada, Pasti kan pasti ada kan. Nah makanya tolonglah dihargai para breeder gitu, effortnya dia, waktunya dia, fokusnya dia, cara dia nyampur genetiknya. Jadi kalau buat kalian masih nawar murah, coba breeding sendiri deh. Ketika udah punya hasil ditawar murah, rasanya seperti apa, bukan begitu Bang? Iya benar. Kita nunggu waktu 3 bulan buat 2 anak, tiba-tiba di anaknya keluar di reject kan, itu resiko kita sebagai breeder. Jadi resikonya banyak guys gitu. Oke, buat Aga, apa sih yang mau lu sampein buat pemain-pemain baru di Sugar Glider? Buat pemain sugar glider yang baru, intinya kita banyak bertanya sama orang-orang lama, dan juga jangan kita mentang-mentang baru mau dikasih harga murah. Itu sebenarnya sih kalau buat harga sih tergantung kualitas. Kalau kita mau kualitas, mau jadi breeder yang baru, biasanya kualitas yang kita utamain indukannya. Jangan cari yang harga murah aja, kita nggak tahu itu SG-nya punya penyakit apa Atau atasnya apa Iya. gitu. dan apa ya, Enggak apa-apa, ngomong aja. Apa yang lu mau sampein gitu buat para anak-anak baru lah? buat anak-anak baru. Dan juga ini apa namanya, kalau merah SG tuh jangan cuma tahu kita ngasih makannya sama ini terus kita diemin. Mereka juga butuh perhatian dari kita harus sering nge-cap mereka supaya mereka bisa jinak. Ini otomatis pasti mereka juga akan jinak ke kita. Berarti quality time, touching buat si SG-nya sendiri itu perlu ya? Perlu, sangat perlu. Karena buat kejinakan mereka sendiri tergantung dari kitanya. Oh gitu. Jadi bisa gua tarik kesimpulan bahwa ketika lu sudah memutuskan memelihara sesuatu, entah itu SG, entah itu pets yang lain ya, kalian harus siap. Waktu kalian itu sebagian harus kalian luangkan untuk mereka, karena mereka kan digorong di kandang ini nih, tanpa area mereka nggak bisa apa-apa gitu. Jadi tolong jangan asal piara. Kan gini ya, ada kadang-kadang ada orang yang saking nafsunya, gue beli hewannya dulu deh, kandang belakangan. Itu menurut lo gimana? Kalau itu sih kalau SG itu sebenarnya masih bisa di free roam, tapi resiko kita lihat ruangan kita pakai dulu. Kalau kita kayak di ruangan tertutup, SG itu nggak bisa kemana-mana. Dari bahaya seperti kucing dan hewan sebagainya kan resiko nol. Jadi kita masih bisa buat di handle di free roam. Tapi kalau di lingkungan sekitar kita banyak hewan-hewan predator dia, kita harus pakai kandang supaya lebih aman. Buat dari serangan hewan-hewan predator. Tapi kalau menurut gua gini sih ya, ketika lu sudah memutuskan untuk melihara sesuatu, jangan lupa satu gini, kalian observasi dulu dengan cara memeliharanya seperti apa, perawatannya seperti apa. Setelah kalian udah dapat itu, sediakan kandang yang layak untuk mereka, dan pakan yang layak untuk mereka, dan perhatian yang layak untuk mereka. Bukan begitu ya? Bener Pak. Karena ketika totalitas kita untuk hewan itu, nggak nutup kemungkinan hewan itu akan ngasih yang terbaik untuk kita ya. Benar. Kayak gitu. Jadi buat kalian yang baru-baru, gue saranin jangan terlalu nafsu lah ngelihat harga pasar SG segini, ataupun hewan yang lain gini akan dapat untung segala macam bla 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 bla. Itu nggak penting menurut gue. Harusnya kalian observasi dulu bagaimana cara perawatannya, apa ekstra pudingnya, bagaimana cara quality time kalian dengan hewan-hewan ini gitu. Ngebangun chemistry itu penting ya. Sangat penting. Ketika ya maksimal kalian
ngerawat ini hewan ini akan memberikan juga maksimal untuk kalian gitu. Jadi ada yang mau disampaikan lagi, Bray? Udah, kalau buat pemula seperti SG jangan nawar yang harga senak ini lah. Senak jidat ya, Ya, karena proses breeding itu butuh waktu lama, nggak sembarangan juga orang. Dan modal juga cukup gede ya. Ya, sudah pasti. Yang kedua, buat sama pencinta SG kita harus merawat SG dengan baik, karena sering sekarang saya ngeliat SG tuh banyak yang nggak keurus. Iya. Diposting dijual murah, bosen. Mereka hewan bukan barang mainan yang kita bosen dibuang seenaknya. Iya, Gitu betul. Good. Oke, buat kalian semua para penonton gua, kalau kalian mau cari SG dan mau cari ilmu, boleh datang ke area yang lokasinya ada di Bekasi, tepatnya dekat di Cipendawa, nggak jauh dari situ ada gang kabel. Kalian masuk aja, nanti gue cantumin nomor di deskripsi sama Facebooknya ada, jadi kalian bisa komunikasikan di situ. Oke ya, thank you atas waktunya buat sharing kita, biar semua newbie itu ngerti gitu gimana kita sebagai breeder susah payah mencetak satu gen, tiba-tiba dijual murah kan sakit hati juga kan. Iya. Jadi buat kalian tolong dihargain lah, breeder kita nggak minta apa-apa kok. Kita nggak minta kalian nawar mahal, enggak, kita minta ya harga sewajarnya aja, tapi tolong dihargain gitu. Jangan asal ngomong barter ini barter itu, ya gak make sense lah menurut gua, karena kan butuh, yang gue bilang tadi, butuh effort. Waktunya ada, gue nggak tahu buat SG ini satu hari berapa jam untuk kualitas tamu sama mereka kan. Jadi buat kalian sekian dulu info dari gua nge-review harga SG yang ada di Bekasi, dari albino, Cremino head albino sampai ringtail head Cremino head mosaic head Cremino ya, sama mosaik ringtail head Cremino sama normal head Cremino ya. Jadi segitu aja buat para penonton gua. Jangan lupa kalau misal kalian suka sama video ini, tolong di like, di komen, di share, and subscribe. Oke, bro, thank you. Ya. Gua Firman Ugama dan Arya Nurwijaya. Kita berdua izin pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, dadah.